Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kembali lagi dengan kita siswa Semangga. Kira-kira kita bakal ngapain di sini Kak? Ruang Dengan tertutup. aku gitu ya. Iya. Kalian pasti kepo kan kita mau ngapain aja. Nah, makanya kalian harus ikutin kita selama 20 menit ke depan. Ngapain aja itu, Cak? Lama banget. Ya, kita mau ngomongin tentang sepenting itukah peran orang tua di saat anak mulai tumbuh remaja. Oh, oke. Ya. Kepo nggak Kak kira-kira? Pasti kepo lah. Ya, kita perkenalan dulu nggak sih, Cak? Kalau misal nggak kenal berarti kan Nggak sayang. Oke, halo sobat, perkenalkan nama saya Azahra Zabina Putri Ananta dan saya dari kelas 1110 dan di sebelah saya. Halo, perkenalkan sobat, nama saya Kakang Triano Pudianto dari kelas 1110. Hmm, Jack, kamu ngerasa juga nggak sih? Apa cuma aku doang yang ngerasa kayak kelas 11 itu tuh kayak cepet banget gitu? Iya sih, aku juga ngerasa soalnya kayak tiba-tiba udah kelas 12, tiba-tiba udah lulus, Nah, tiba-tiba udah gini-gini. nah itu benar kan, apalagi kita tuh kayak rasanya tuh masuk sebentar, libur, habis Iya. itu ujian, rapotan, habis itu libur lagi gitu kan, kayak bosan banget gitu. Apalagi pas bulan puasa itu kayak libur 1 bulan lebih cuma kerjanya tuh tidur tidur aja kayak ya bosan banget gitu. Kalau kamu selama liburan ngapain aja deh? Kalau aku sih happy banget ya, soalnya aku pengen memanfaatkan waktuku selama 1 bulan kemarin. Kan libur 1 bulan tuh, jadi aku isi buat les, terus kalau nggak gitu lihat tutorial masak, terus coba-coba gitu. Tapi kadang gagal juga sih, tapi kan ya namanya manusia Iyalah. harus berusaha gitu kan. Wah bener sekali ya kayaknya kayak daripada cuma kayak aku cuma tidur doang ya kan kayak baru-baru doang kayak ah gitu. Tapi kira-kira selama kalian liburan, kalian ngapain aja? Sama kayak aku atau sama kayak kakak nih? Enak aja aku ya nggak cuma tidur doang aja ya nggak apa-apa lah kan daripada kuliah nggak jelas siang-siang terus haus terus Oke. mampir ke warung kan malah nggak baik gitu kan Iya lebih baik di dong. rumah aja. Terus fokus sama ibadah kan cuma Nah, 1 bulan doang kan kan? apa ya pokoknya evenan lah ya Iya. 1 tahun sekali. Nah benar ternyata aku juga paling suka tuh kalau misalnya bulan puasa itu pada saat bulan sahur tuh pada saat sahur sih soalnya tuh banyak lihat anak muda-muda itu pada bangunin orang sahur gitu Hmm. patroli-patroli lah pokoknya. Oh, di rumah kamu sering kayak gitu? Iyalah sering hampir banyak lah aku juga ya selama kemarin 1 bulan tuh 3 kali lah buat bangunin orang sahur. Seru banget ya. Kalau aku nggak bisa kayak gitu. Selain aku tuh cewek ya, kan nggak boleh teman-teman keluar malam-malam. Terus juga kan harus ngerti apa kata orang tua. Mau dengerin kayak gitu aja nggak bisa. Orang yang sering aku dengerin itu suara bising knalpot tau nggak Kak? Nah kok bisa gitu emang rumahmu di mana cara? Rumahku di daerah Porong Hah orang wah Iya. pantesan jadi kan di situ kan tempatnya anak-anak muda pada balapan liar gitu kan. Bener banget. Di sana itu ya nggak siang, nggak malam itu kayak gitu loh Kak seringnya kayak nggak ada faedahnya banget. Kalian jangan ada yang ngikutin ya teman-teman. Terus ya di sana itu nggak laki-laki doang, ada perempuannya juga. Terus aku pernah lihat juga mereka itu berduaan cowok-cowok di pojok kayak ngapain gitu kan ya Kak. Nggak boleh teman-teman diikuti. Ngapain ya kira-kira suan kan cewek cowok di pojok kayak Iya, pasti dari astagfirullah. pikiran orang lain dan ngelihat aja udah Ya kayak ih kok gitu iya kayak gitu kan. jadi sobat yang ingin nonton lagi video ini jangan sampai kayak gitu ya saat nggak diperbolehkan. Eh, iya Kak, ngomong-ngomong nih ya, kalau mereka kayak gitu tuh karena apa sih? Kamu tau nggak faktor apa yang buat mereka kayak gitu? Hmm, mungkin sih gara-gara lingkungan juga. Bisa juga karena faktor apa dari orang tua sih kayak yang perhatian itu gimana gitu. Gitu ya. Emang ya dengar dari anak-anak seumuran kita itu banyak banget yang frustasi gara-gara hal yang kayak gitu. Terus
bingung mereka jadi arahnya kemana. Nah, benar banget. Aku juga pernah dengerin cerita temenku sih. Jadi dia itu disuruh sama orang tuanya itu kayak, oh pun harus pintar gitu. Sedangkan orang tuanya itu cuma memfasilitasi aja sih, kayak les gitu. Sedangkan perhatian orang tua itu tidak ada. Sedangkan anak seumuran kita itu sangat perlu banget perhatian orang tua gitu sih. Jadi dari sore sampai maaf, dari pagi sampai sore itu tinggal bahkan sampai malam gitu ya itu jadi apa ya cuma ketemu pas pagi doang itu pun cuma sebentar. Hmm, emang kan biasanya cowok itu kuat ya. Emang juga butuh kayak gitu ya. Ya iyalah kan kita berkomunikasi sama orang tua itu sangat penting ya biar kita tahu kayak kesalahan kita tuh dari mana gimana gitu sih. Gitu ya. Terus nih Kak, apalagi pas mereka masuk usia remaja itu kan perubahan sikapnya pasti kelihatan banget ya. Dari yang keanak-anakan terus mulai ke remaja. Pasti butuh banget yang namanya peran dari orang tua gitu ya Kak. Ya Hmm, tapi sadar ya ya makin kesini tuh anak-anak sekarang tuh kayak makin dewasa gitu. iya sih. Kayak pertumbuhannya tuh mereka cepet-cepet gitu Nah ya ya Kak. betul kayak sekarang tuh bahkan ya aku yang lihat anak SMA itu pada tinggi gitu kan. Sedangkan Iya, aku kecil banget gitu. Ya, apalagi tuh cewek kan biasanya tuh waktu dia SD mau ke SMA itu tuh tingginya kan cepet banget ya. Aku nah, tuh kayak pas lebaran kemarin apalagi ketemu sama saudara-saudaraku. bakal ilfil banget ya. Iya. Kayak merasa paling pendek, padahal umurnya dewasa gitu kan. Iya. Terus nih Kak, emang komunikasi antara orang tua dan anak itu emang perlu ya? Wah, perlu banget kita menurut aku. Karena ya yang tadi aku bilang ya, supaya kita tahu kesalahan kita atau gimana. Kadang cukup ya orang tua tuh apa ya, cukup dengerin aja gitu. Gak usah kayak ya ditinggal gitu orang tua dihargai aja kita tuh nggak perlu dihargai nggak perlu selalu ngasih nasihat tapi jadilah pendengar yang baik gitu buat orang tua. Jadi kayak lebih ke support system gitu nggak Nah sih? Karena kan kalau orang tua nggak dukung, siapa yang mendukung kita kan kalau ke orang tua? Pasti kita juga bakal kehilangan arah, terus nggak bisa manage sikap kita gimana gitu kan. jadi nanti bisa kayak yang anak-anak hafal itu ya, keluar malam nggak jelas ya kan kayak Ya, nggak ada faedahnya gitu. Jadi ya kamu kan kita kan di kurikulum merdeka itu kan ya kelas 10 kan nggak ada peminatan atau jurusan kalau dulu kan ada. ya. Nah sekarang kan kayak ambil peminatan itu empat. Nah kamu ambil apa aja dulu? Aku sih eh, lebih ambil ke MIPA ya, paling matematika, fisika, kimia, sama biologi. Bisa itu ya. Mana mampu kita anak laki yakin. Mampu lah kalau mau berusaha, pasti ada hasilnya kan. Jadi kalau misalnya MIPA itu berarti full biologi gitu. Kayak berarti ambil kejurusannya kayak ke kesehatan. Iya, benar-benar. Oh, sama ini ya, apa yang kita ambil. Nah, ini ya, biologi kan aku dapat itu kalau kita lagi ada di kandungan itu pun kita butuh perannya dan apa yang ibu kita lakukan pasti nurut ke anaknya. Benar nggak sih? Benar-benar. Sesuai nih Kak sama ceritanya mamaku. Wah, Kan dulu itu mamaku kan usianya tuh udah 3 bulan lebih waktu hamil aku. ya, Nah, itu waktu hamil itu berapa bulan ya aku kurang, kan nggak tahu sih ya. ya, Saya diceritain. Terus mamaku tuh beli bakso. Kan kalau bakso tuh diikat ya. ya, Heeh. Terus ikatannya itu nggak langsung dibuka sama mamaku, tapi langsung digunting. Terus jadinya kayak aku deh nggak sabaran gini. wah, gitu ya. Nah, hal kecil kayak gitu aja bisa ngaruh apalagi hal besar lain. Memang orang hamil itu sensitif banget. Mm-mm. Emang sensitif banget. Tapi si ibu ini harus ngajak bayinya itu berbicara ketika dalam kandungan. Kenapa? Soalnya dia bakal merangsang pendengarannya, kayak jadi ada ikatan antara ibu sama anak. Itu ternyata dari dulu itu
kita udah sering ngobrol sama orang tua nih kan, makanya waktu kita usia remaja, usia-usia kita gitu penting banget kan komunikasi sama orang tua kayak yang kita bahas tadi. Ya sih. Selain itu, aku juga pernah dengar kalau menjaga kesehatan mental itu juga penting sih, Jar. Dan stres pada ibu hamil dapat mempengaruhi perkembangan janin. Nah, ini juga sempat kita bahas tadi yang tadi kan. Tuh kan, emang peran ibu itu kayak gak ada tandingannya gitu deh kak. Kita tuh emang meskipun dalam kandungan, dalam kehidupan sehari-hari, kita tuh pasti butuh sama peran ibu. Karena kan kayak kita bahas tadi juga peran apa maaf pertumbuhan kita itu kan cepet banget. Kita cepet dewasanya, cepet gini. Kayak nggak terasa gitu deh pokoknya. Tapi meskipun itu ibu yang mengandung peran ayah yang sangat dibutuhin bagi kesehatan ibu dan perkembangan janin. Karena kan kalau nggak cuma dari ibu aja ya kak, peran ayah itu juga penting bagi ibu dan janinnya karena bisa mengelola stres pada kehamilan si ibu tadi. Oh, berarti komunikasi dengan ayah itu juga perlu juga ya, Iya bukan perlu hanya lah, mama ya. iya perlu. Terus bukan cuman ayah sama ibu. Sorry, kalau misal kita itu bertiga nih, kan Ya. semuanya itu apa menjaga komunikasi. Pastinya ikatannya itu juga apa juga nyambung satu sama lain gitu. Terus nih Kak, kalau misal selama hamil si ibu itu udah tahu anaknya itu cowok, tapi dia sering makan kayak kacang-kacangan atau yang pokoknya yang kayak tempe-tempe Tiba gitu. ya. Itu tuh bakal hormonnya itu bakal dominan ke cewek. Bisa bisa. Iya, Seriusan. iya, jadi itu kayak nggak seimbang gitu. Oh, Kalau berarti anak dari kandungan itu harus benar-benar diperhatiin juga ya, jadi mm-mm. bukan hanya pas dewasa aja ya. Apalagi nutrisi-nutrisinya itu penting banget. Terus bisa kayak gitu, kamu tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Kok bisa Kalau gitu? misal cewek itu kan punya hormon yang namanya hormon estrogen. Nah, itu tuh bisa meningkatkan nutrisi-nutrisinya itu melalui konsumsi kacang-kacangan kayak gitu. Selain nutrisi dari ibunya. Tapi hormon wanita tuh ada dua, hormon estrogen sama progesteron. Oh, Tapi cowok juga punya hormon yang namanya testosteron. Itu tuh meningkat apabila dia konsumsi kayak daging-daging merah gitu lah Kak, yang tinggi protein gitu. oh, berarti kalau anak cowok tuh harus selama kandungan tuh dikasih makan yang daging-daging berprotein gitu ya. Iya, biar nutrisinya juga bagus gitu lah. Tapi kalau si cewek juga bisa sih diseimbangin kayak gitu, cuman harus seimbang sama yang kacang-kacangan tadi biar nambah nutrisi buat hormon si cewek tadi. Oh, ngomong-ngomong soal komunikasi nih, Jan. Kamu itu termasuk tipe yang mana aja? Kalau lagi komunikasi sama orang tua itu kayak kan ada tuh anak yang tiba-tiba cerita atau harus ditanya dulu kayak Jar, tadi di sekolah gimana? Kan ada juga anak yang males gitu kalau harus ditanya dulu ya. Nah, kalau aku sih ya orangnya itu yang tiba-tiba cerita gitu sih Kak. Tapi kadang saya emosian, namanya juga cewek Iya. kadang juga. Apalagi kan kita kan sekolah kan full day, Jar, ya. Apalagi Mm-mm. ya, ya pasti ada capeknya lah. Jadi Iya, ya pengennya tuh di rumah terus habis itu langsung tidur istirahat. istirahat atau ngerjain tugas gitu nggak sih? Iya, itu kalau aku biasanya yang tiba-tiba cerita gitu sih seringnya. Berarti sama dengan aku. Kan aku tipe orang yang tiba-tiba cerita kan. Biasanya Mm-mm. momen yang seperti apa tuh Jar, yang kamu ambil buat cerita sama orang tua kayak mungkin ada waktu sendiri gitu kayak kamu buat sama keluarga atau kayak lagi ngumpul berempat atau berapa gitu kan kalau kan berempat ya soalnya. Aku juga berempat sih, aku Oh, punya kakak cowok. Nah, oh, biasanya itu setiap habis maghrib itu kita tuh makan bareng, terus kadang kalau habis makan itu kan beres-beres ya. ya. Terus habis itu ngobrol sama orang tua.
ngapain aja. Kadang ayahku sih yang mancing gitu, sering kayak gitu. Iya sih orang tua laki emang pengen kayak gitu ya Iya. mancing-mancing. Mm-mm. Emang kalau kamu gimana Kak? Kalau aku sih ya pas pulang sekolah tuh aku biasanya kan ya namanya anak laki kan ya Mm-mm. pasti banyak malesnya kan. Jadi aku cuma cuci tangan, cuci kaki gitu terus Tidur. enggak Oh enggak. langsung kayak cerita ke orang tua kayak misalnya ada momen bagus di sekolah kayak bu apa tadi itu kayak gini sih. Kalau enggak sih aku juga biasanya tuh antara 1 sampai 2 minggu sekali itu sering banget yang namanya tuh apa ya malam mingguan sama orang tua lah. Jalan-jalan. Enggak Oh enggak jalan. di rumah kayak ya Ngumpul. ngumpul gitu cuma main Uno atau main monopoli gitu sih sama makan snack-snack. Wah, Hmm, terus sambil cerita-cerita sama seminggu kemarin tuh ngapain aja gitu. gitu. Seru banget ya. Tapi apa jarang loh cowok itu sering cerita sama orang tuanya nggak sih Kak? Ya benar sih soalnya kan cowok kan ya apa ya Kuat gitu. iya jadi nggak perlu anu padahal ya semua cowok itu perlu Betul. sama berkomunikasi sama orang tua sih. Misalnya nih, cerita dari orang tua tuh kayak harus banget. Jadi orang tua tahu apa yang kita lakuin itu benar apa salah. Terus orang tua bakal ngasih kata-kata yang baik mana yang enggak. Meskipun kita udah dewasa, pasti kita butuhkan yang namanya itu. Meskipun kita udah bisa milih langkah yang baik itu gimana, tapi jangan dari orang tua juga perlu. Ya benar banget ya aku sangat setuju sih Jan, apa yang kamu bilang soalnya ya aku sering banget sih kayak ngobrol sama orang tua gitu apalagi itu eh, lagi di jalan gitu ya aku tuh sering banget kayak terutama sih ke orang tua lagi sih kayak ya aku tadi itu aku mau gini ya ini boleh tak nah itu ayahku tuh selalu ngasih gak boleh kan itu masih ada gini, 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 gitu. Jadi mungkin langkah yang menurut kita sangat baik dan menurut orang tua itu masih masih kurang jadi kita masih perlu apa ya perlu Tanya-tanya. jangannya Ngomong-ngomong soal komunikasi sama orang tua nih, Kak. Kamu kan cowok nih, kalau misal keluar mau main pergi kemana gitu, kamu gimana itunya, Kak? wah itu sangat ribet banget dan aku tuh kayak apa ya emang aku dari kecil tuh jarang yang namanya keluar Hmm, jadi ya main sih kalau sama pas kecil itu sering main cuma tuh ibuku itu selalu nerapin tuh yang namanya nek azan itu selalu pulang gitu aku pernah tuh jadi kayak dulu kan bumi-buminya main komputer itu main poin blank itu kan aku bilang bu aku tadi aku sholat langsung ini yo ke mana itu warnet yo warnet mulai sih kayak mayat aja mandi sembahyang nong ngali gitu kan kayak apa sih bajunya waduh iya juga ya kan orang meninggal habis sholat itu langsung dikubur aku nanti kayak gitu tapi juga gitu. biasanya tuh ibu kalau kayak gitu tuh lagi kangen sama anaknya tau, Kak. Ya bisa aja loh ya tapi saya sempat sih ya, aku kayak pernah nyolong-nyolong gitu kan karena nggak ada orang di rumah ya dia habis sholat tuh langsung ke warung itu langsung kena karmanya kan Iya aku kan? langsung kena minus jadi jadi yo yang harusnya pulang dulu terus ke warnet malah nggak jadi malah di rumah cuma tidur tiduran gitu ya gara-gara mimisan itu tadi kan terus ya apa ya aku juga paling sering tuh yang tadi aku bilang gitu, kita ke orang tua kayak sepeda motor gitu. Dan kalau aku izin itu wah sangat sih jadi harus yang namanya itu harus jauh-jauh banget jadi kalau misalnya jam 7 mau keluar nah sore itu harus ngobrol Udah dulu bilang. iya bilang dulu itu juga harus komplit harus sama siapa di mana nanti pulangnya sama siapa Berarti kayak kalau dadakan gitu nggak bisa ya? nggak bisa kayak ya bisa cuma kayak selalu ditanya ya risih Ada banget lah prosesnya sedikit ya ya. kan namanya orang tua kan pasti meskipun anak Khawatir. laki kan khawatir juga gitu sih. Aku juga pernah kan aku kan punya hobi baru sih kayak nadi gitu nah itu yang paling di best tuh aku menurutku tuh ke ayahku jadi ayahku tuh nggak punya basic namanya pendakian atau sama sekali terus aku bilang ke grup kan ada grup WA kan guys aku tanggal sekian tuh mau naik gunung Argopuro nah Argopuro itu terkenal sama jalurnya yang
sangat panjang Jawa Timur juga. Nah, itu tuh aku nggak tahu yang namanya ayahku itu kayak gimana ya. Tiba-tiba tuh dia tuh mencari informasi, sedangkan aku tuh yang mau melakukan pendakian itu masih belum tahu informasinya gitu. Jadi apa ya, dia tuh mencari informasi ke anaknya dulu supaya anaknya aman. Jaga-jaga lah ya. Iya. Kalau kamu biasanya mau bermain apa aja? Iya. Kalau aku sih biasanya kalau misalnya kayak gitu tuh ya sama ribetnya sih, cuman kayak harus jauh-jauh hari juga. Tapi aku pernah kan waktu itu mau ada acara kasar gitu di luar kota. Nah, di situ tuh aku kayak yang apa disuruh buat rundown ngapain aja, terus sama siapa aja. Meskipun itu aku yang ngurusin, terus juga harus ada surat izinnya tau kan. Ribet banget ya kayak gitu ya. Kayak Ya, gimana? Kayaknya habis ini mau sholat oh dulu iya ya. ya. Kok udah pada keluar banget gitu. Oh iya, udah mau dur. Tadi udah dur nggak sih kak? Ya udah gitu. Makan emang jam membedakan Iya, supaya kita bisa berjamaah sama yang lain. tuh. Gimana kalau kita udahan dulu nih kak? Ini banget sih. Kan Soalnya tadi aku udah udah bahas, lapar nih. udah bahas banyak kan kita Ya, tadi. mungkin segitu aja ya sobat. Mungkin Mohon maaf apabila kita ada salah atau materi yang kurang lengkap. Terima kasih atas perhatiannya. wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.